Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita syukuri kekuatan, kesempatan, kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita gunakan kesempatan yang sedikit ini untuk sungguh-sungguh menaikkan pujian sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita merindukan akan firman Tuhan sebentar yang akan disampaikan. Kita nyanyikan pujian, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin, haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap
tanpa kita menyadari di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, Dia terus memonitor kita, Dia terus menjaga kita, melindungi kita, meluputkan kita dari mara bahaya. Bahkan saat kita sakit, diberi kekuatan untuk tetap percaya dan diberi pertolongan, diberi kesembuhan oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya, sebab itu mari kita bersyukur. Apapun situasi keadaan kita pada pagi hari ini, mungkin masih ada masalah, persoalan, pergumulan, haleluya, kebutuhan-kebutuhan, haleluya, segala apa yang belum dijawab oleh Tuhan, kita tetap percaya bahwasanya Tuhan itu baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Patutlah kita bersyukur dan tetap percaya, tetap yakin Tuhan membuat segala sesuatu tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami yakin Tuhan, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kami yakin Allah Immanuel itu beserta kita di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Oh, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Firman-Mu berkata. Firman Allah itu hidup. Firman Allah itu kuat. Haleluya. Sanggup menolong kita. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau
sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan di angkasa. Haleluya, Engkau akan membawa kami terbang tinggi. Haleluya, meninggalkan dunia yang fana, yang sia-sia, yang sementara ini, yang penuh dengan penderitaan dan air mata ini. Haleluya, sebentar kami akan tinggalkan ini semua. Kami akan tinggal bersama Engkau selama-lamanya, di dalam kesukacitaan yang tak terkatakan, di dalam kemuliaan yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menantikan kedatangan-Mu. Kami merindukan haleluya kedatangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini satu kesempatan yang indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami mau pakai kesempatan pagi ini untuk memuji-muji Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh semangat, dan dengan penuh kesungguhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi Tuhan hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh rasakan hadirat Allah, kekuatan Allah, pertolongan Allah, kuasa Allah, mujizat Allah dinyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Yang mengalami sakit penyakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang putus asa diberi pengharapan kembali, dan yang ada masalah persoalan Tuhan beri jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan hentar dengan tangan kasih-Mu, beri kemenangan, beri kekuatan, supaya mereka boleh tiba di tempat ini bersama-sama kami untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Mari kita pergunakan kesempatan dan anugerah dari Tuhan yang luar biasa ini untuk bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Oleh kuasa darahnya
pujian selanjutnya. Kita semua yang beribadah menyanyikan lagu berbahasa Indonesia, berbahasa Papua,
Dan yang terakhir, lagu penutupnya sebelum berkat, ada berbahasa Indonesia dan berbahasa Batak Karo. Loh, Tuhan benar-benar membawa saya ke ibadah live streaming dari Sentani, Papua hari ini karena saya orang Karo, orang Batak Karo. Tadinya berbahasa Biak, saya nggak ngerti, tetapi saya tetap ikut karena ada bisikan Roh Kudus. Ketika umat Tuhan berkumpul di Yerusalem, Roh itu datang dan semua yang menunggu-nunggu mendapat urapan Roh Kudus. Dan mereka berbahasa-bahasa, mengucapkan firman Tuhan, memuji Tuhan dengan bahasa yang tidak mereka ketahui. Bermacam-macam. Mungkin Bapak Gembala lebih tahu, lebih hafal dari ayat yang mana. Mereka berbahasa yang orang lain bisa mengerti. Tapi bahasa roh, kita membangun diri kita sendiri. Dan kita berbahasa lain, bernubuat supaya membangun jemaat. Itulah tadi. Ternyata saya ibadah live streaming. Jamnya Papua, di sana 2 jam. Di sana jam 4, di sini jam 6 pagi. Nah, jadi oke, luar biasa. Saya terima berkat Tuhan dan saya bersuka cita. Ternyata saya bisa menyanyikan lagu Indonesia, lagu Papua yang saya tidak begitu, tapi saya tetap melakukannya dan berbahasa. Terakhir ternyata bahasa Batak Karo. Wah, ternyata luar biasa. Di situ dikatakan api Tuhan turun, Roh Kudus turun menjamah setiap kita. Loh, saya sudah ibadah live streaming kok tadi jamnya Papua. Apa saya mesti ibadah lagi? Tuhan berkenan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi Tuhan sudah menarik saya, menarik kita ke sini semua. Saya bilang dengan Papa Regan, suami saya hari ini kumpul-kumpul dengan teman. Silakan, saya bersepeda. Dan Regan pun anak saya sudah luar biasa. Tuhan benar-benar menjamah anak kita karena doa seorang ibu, kasih sayang seorang ibu, seperti kasih Allah yang agape, seperti firman yang dikatakan oleh Ibu Sandra. Tuhan, hari ini kita berkumpul berjemaat karena Tuhan bilang jangan kau keluar dulu dari Yerusalem, tetapi tinggallah tetap sampai Roh itu datang. Roh itu adalah penolong. Roh itu datang kepada setiap orang yang menanti-nantikan. Kita semua yang dinanti-nantikan. Dan sukacita, kemenangan terjadi. Ada sorak-sorai terjadi. Dan luar biasa, tadi Mbak siapa? Mbak Novi melirik saya, tapi Mbak Novi adalah sarana yang diberikan Tuhan untuk melirik saya, untuk berani datang ke sini. Ada sukacita di sini, sukacita karena Roh Kudus memberi penghiburan dan menolong kita. Shalom, semua diberkati. Puji Tuhan, luar biasa sekali kesaksiannya. Kita siapkan hati, kita masuk dalam firman Tuhan. Yesus
Biarlah Engkau menerima pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang berbau harum. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas dari awal hingga pertengahan ibadah ini Tuhan. Engkau berkati seluruh kehidupannya, Engkau pakai semakin indah, semakin memperkenan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Jamah kami satu persatu, urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menangkap sesuatu dari kebenaran firman-Mu dan menyimpan dalam hati kami dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, sehingga kami memperoleh kekuatan, penghiburan, pertolongan yang kami butuhkan, yang Tuhan akan nyatakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya, Kau urapi pelayanan mereka, berkati Tuhan, sehingga anak-anak ini boleh semakin mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat daripada kehidupan mereka. Berkati mereka semua, berkati kekuatan kesehatan mereka, berkati sekolah mereka. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya di dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan firman Tuhan 2 minggu yang lalu, yaitu dengan judul Telah Siap Sedia. 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang Wahyu pasal 19 ayat 7. Itu di situ dikatakan ya, kita harus selalu siap sedia setiap saat. Haleluya. Sebab Tuhan mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu tidak ada orang yang tahu. Tetapi bersyukur bagi umat Tuhan, umat milik Allah, umat tebusan Allah, umat yang sudah dilahirbarukan oleh Allah, ya, itu yang siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan. Sebelum kedatangannya Tuhan, saudara dan saya yang meningkat tumbuh sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan, itu nanti kita akan diberitahu. Ya, ini luar biasanya. Ya. Mungkin tidak diberitahu waktu yang tepat, jamnya, harinya, bulannya, tetapi beberapa hari sebelum itu Tuhan akan menyatakan. Ya, sebab ada contoh dalam Alkitab. Ya, bagaimana Nuh itu diberitahu sama Tuhan. Nuh, kurang seminggu lagi air bah itu turun. Ya. Seluruh umat Israel pada waktu itu tidak diberitahu. Ya. Hanya Nuh yang diberitahu. Kurang seminggu Nuh, nah, diberitahu. Haleluya. Nanti saudara bisa baca sendiri dalam kitab Kejadian tentang Nuh, ya, air bah. Haleluya. Juga Elia waktu mau diangkat naik ke sorga, Elia juga diberitahu. Jadi ada contoh-contoh, ini bukan saya ngarang. Ya. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, mau jadi sahabatnya Tuhan, pasti diberitahu. Kalau saudara mungkin punya sahabat baik, saudara mau pergi mana, mau apa, cerita enggak? Cerita. Ya. Haleluya. Satu lagi, Abraham. Waktu Sodom dan Gomora mau dibakar, di situ ada Lot, keponakannya. Abraham juga diberitahu, Abraham, kamu akan kujadikan bapak segala bangsa. Mosok aku mau bakar Sodom Gomora, kamu tidak tak beritahu. Ya. Jadi Tuhan itu mikir, saudaraku, memikirkan sahabatnya ini, Abraham. Kemudian Abraham diberitahu, ya, Sodom dan Gomora akan saya bakar. Sampai terjadi tawar menawar, ya, Abraham sama Allah. Tuhan, kalau ada 50 orang benar di sana,
Masuk dibakar Tuhan. Kalau ada 50 tidak tak bakar, 45 tidak tak bakar, 40 tidak tak bakar, 30 tidak tak bakar, 20 tidak tak bakar. Saudaraku, kalau saudara tanya bolak-balik kira-kira diapakan? Tanya bolak-balik, betul tidak? Tapi Allah itu sabar. Karena apa? Abraham sahabatnya. Ngomong saat terus gak apa-apa. Tuhan maaf ya. Sekali lagi kalau 10 orang tidak tak bakar. Ya. Ini karena sahabat erat diberitahu. Haleluya. Jadi kalau saudara nanti ya, kita tadi sudah nyanyi tentang menantikan kedatangan Tuhan. Kau ku nantikan, kau ku sembah. Itu banyak yang perlu kita nantikan. Ya. Kedatangan Tuhan kita nantikan. Ya, barusan kita memperingati Roh Kudus. Roh Kudus akhir zaman itu juga kita nantikan. Itu kalau saudara melihat, mungkin sudah buka YouTube ya, itu banyak di luar negeri orang-orang yang tidak percaya jadi percaya. Urapan Allah terjadi di mana-mana. Kalau kita ya cuma ya tidak punya YouTube, tidak punya berita-berita apa-apa, ya tidak dengar apa-apa. Seperti kata di dalam tempurung, tidak ngerti apa-apa. Tapi kalau kita dapat berita dari luar, itu membuktikan Tuhan sudah mau datang. Roh Kudus mau dicurahkan. Ya. Dan ini juga kita terus menantikan. Ya. Bukan menantikan dengan tengah-tengah, saudaraku, tapi dengan bersemangat, bersungguh-sungguh, banyak berdoa, menantikan curahan Roh Kudus, hujan akhir di akhir zaman ini. Sesuai dalam Kisah Rasul pasal 2 di situ dikatakan, akhir zaman ini Tuhan akan curahkan Roh Kudusnya. Orang tua, anak kecil semua akan bernubuat, semua akan dipenuhi Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Itu yang kita nantikan. Dan kita menantikan apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Juga kita menantikan apa? Kita diangkat naik ke surga. Haleluya. Kalau Roh Kudus saat ini sudah turun ya, itu bukan berarti kita berhenti. Ya, kenapa tiap tahun kita memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus? Kita minta terus dipenuhi ya. Sebab apa? Perlu dipenuhi. Hidup ini banyak masalah, persoalan, pergumulan. Kalau tidak dipenuhi, berkurang, malah habis, kena arus dunia ini, kita hanyut, kena tipu daya dunia ini, kita akan tinggalkan Tuhan. Kita kena tawaran-tawaran dunia, iming-iming dari iblis, ikut aku lebih cepat dapat, lebih cepat kaya, kita bisa hilang. Tapi kalau kita terus dipenuhi Roh Kudus, tawaran apapun boleh datang mengiming-iming, kita katakan tidak. Aku hanya punya Yesus. Aku hanya harap sama Yesus, tidak harap yang lain. Haleluya. Sebab itu ya kita terus minta kepenuhan Roh Kudus ya dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bagian yang pertama, yaitu Wahyu 19 ayat 7, pengantinnya siap sedia. Pengantin Kristus itu adalah saudara dan saya. Ya, dia mempelai, Kristus mempelai laki-laki, kita mempelai perempuannya. Gereja itu mempelai perempuannya. Ya, jemaat Tuhan itu mempelai Kristus. Ya, kita harus siap. Haleluya. Minggu lalu saya ulangi sedikit ya. Kita harus ada di balik pintu. Ya, kita harus fokus mendengar, terus mendengar. Ya, seperti Maria duduk di bawah kaki Yesus mendengar suaranya. Memang kedatangan Tuhan itu ya bisa dilihat secara jasmani, bisa secara rohani. Ya, karena apa? Di dalam Wahyu pasal pertama di situ dikatakan setiap mata akan melihat. Ya, kalau minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa kedatangan Tuhan itu bisa secara rohani, ya, seperti kilat dari timur ke barat begitu ya. Nggak terus seperti Tuhan itu nari-nari di angkasa, ayo mari, nggak pakai lama, ya, seperti kilat dari timur ke barat, langsung terangkat, ya. Dan Wahyu pasal yang pertama itu dikatakan juga dia akan dilihat oleh setiap mata. Akan saya bacakan ayat ini, Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya.
Semua mata akan melihat, ya. Bahkan apa? Yang menikam dia, yang menikam Yesus siapa? Ya, para prajurit itu. Ya. Yang menikam secara rohani siapa? Yudas. Loh, kok dikatakan mereka akan melihat? Oh, mereka sudah mati. Artinya secara rohani. Orang mati itu tubuhnya cukup mati, masuk dalam tanah, jadi debu kembali. Tapi rohnya tetap hidup. Walaupun si Yudas itu masuk neraka, dari neraka dia bisa melihat Yesus datang, tapi dia tidak bisa apa-apa. Ya, secara rohani seperti itu. Kita lihat waktu Lazarus yang miskin sama orang kaya itu. Orang kaya itu di neraka, Lazarus itu di pangkuan Abraham. Mereka bisa lihat orang kaya yang di neraka itu, dia bisa melihat, Bapak Abraham, tolong beritahu saudara-saudaraku. Berarti surga neraka bisa melihat. Ya, itu secara rohani, tidak secara kasat mata. Tapi juga secara kasat mata dikatakan di situ, semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ini membuktikan bagi orang yang masih hidup, orang yang menolak Tuhan, yang melawan orang Kristen, yang melawan Yesus, seperti Saulus dulu, itu akan melihat, oh, sing bener iku wong Kristen yo. Iku Yesus, gambar Yesus. Mungkin mereka pernah melihat gambarnya Yesus. Iku Yesus, tek wong Kristen sing muluk, bukan yang lain. Saudara bangga enggak punya Yesus? Itu nanti akan dibuktikan, ya. Sekarang belum kelihatan, kita terima dengan iman. Tapi satu saat nanti akan terbukti. Semua mata dikatakan, semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya. Aku biyen kok mangkel mbek wong Kristen. Aku kok benci mbek Yesus. Itu mereka nanti akan meratapi dia. Firman Allah ini ya dan amin. Cepat atau lambat pasti terbukti. Sebentar lagi. Ya, haleluya. Seperti saudaraku, dalam menghadapi hidup ini seringkali kita lemah, ya, bisa jadi lemah menghadapi masalah, persoalan, keluarga, keuangan, pekerjaan. Rasanya aduh Tuhan, kok susah begini. Mari kita ingat firman Allah, ya. Bukan berarti kalau hamba Tuhan itu terus kuat, tidak. Sama seperti saudara. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kebutuhan, ada tantangan, ada rintangan, sama. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Ya, kita terus berdoa. Haleluya. Kita pegang firman Allah. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Pegang firman, Dia terus beserta kita. Immanuel. Itu dari Matius 1 sampai terakhir, itu Tuhan bilang, Pak, Immanuel, Tuhan beserta. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, waktunya nanti tidak cukup lagi. Saya ingin selesaikan ini semua pada pagi hari ini, ya. Jadi kita sebagai mempelai, kita menunggu di balik pintu. Wahyu 3 ayat yang ke-20, juga kita terus posisi yang benar, kita ada siap buka pintu buat Tuhan. Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi yang kita nantikan ada 4 hal. Ada 4 hal, ya. Yang pertama, kita mencurahkan pencurahan Roh Kudus akhir zaman, ya. Kisah 2 ayat 17a, ya. Di akhir zaman ini Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Orang tua, muda, anak kecil semua akan bernubuat, ya. Haleluya. Supaya semua boleh mendengar berita firman Allah ini sampai ke ujung bumi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan saudaraku, untuk mendapat curahan Roh Kudus ini, ya, itu ada perintah Tuhan yang harus kita laksanakan, yaitu seperti tadi sudah disinggung, jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem itu tempat ibadah, rumah doa, ya. Jangan tinggalkan doa, artinya seperti itu. Berdoa dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4:24. Ya. Jadi tidak asal sembahyang, saudara. Hidupnya penuh roh, dipimpin roh, artinya apa? Nurut firman, ya. Hidup dicocokkan firman, apa yang
kurang baik, kurang benar dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam pergaulannya, itu terus dibenahi terus. Ya. Tinggalkan yang tidak baik, yang tidak benar itu. Ya. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Menyembah dalam roh itu punya juga arti apa? Kita harus lahir dari Allah. Allah itu roh. Ya. Kalau belum lahir dari Allah, kita lahir dari orang tua, itu lahir dari daging. Daging tidak mungkin berkenan, tidak bisa berkenan. Sebab itu Bapak Ibu saudara dan saya sebagai orang percaya itu harus bertumbuh, ya. Sampai mengenal Yesus secara pribadi. Itu lahir dari Allah. Yohanes 1, 12, 13, Yohanes 3 ayat 3, 5 dan 7. Lahir dari Allah. Bagaimana caranya? Cari Tuhan sungguh-sungguh sampai nanti saudara ketemu sendiri. Kalau tidak mau cari, tidak bisa ketemu. Tuhan itu bukan saudara. Kalau cari orang yang saudara butuhkan, cari orang penggede, kan ya sulit orang cari orang besar itu. Ketemu orang besar kan sulit. Tapi kalau saudara butuh, saudara nyari enggak? Saudara nyari sungguh-sungguh enggak? Pasti. Apalagi ini yang bisa nolong hanya Dia. Kita lihat orang kaya aja kalau punya penyakit apa, ya, atau dokter yang terkenal di pojok bumi diparani karena duitnya banyak. Dia kepingin sembuh, cari sungguh-sungguh. Itu perkara yang fana, yang sia-sia, yang sementara. Tapi ini Yesus yang kekal, ya. Harus lebih dari orang kaya cari dokter itu. Kalau sudah merasa aku kok belum yakin sama Yesus ini, cari sungguh-sungguh. Ya. Contohnya di Alkitab banyak, saudara baca. Ya, Bu Endi sekali bilang baca. Kejadian Wahyu habis baca. Sampai nanti Tuhan celikan mata rohani saudara. Seperti Yohanes 4, perempuan Samaria. Ya, dia punya suami, dikatakan yang keenam itu bukan suamimu. Nah, akhirnya bagaimana? Perempuan ini ketemu Yesus. Aku tahu Mesias kalau begini, Mesias akan datang sebagai Kristus. Yesus terus bilang apa? Akulah Dia. Kaget perempuan. Ya, dipikir Mesias itu yang mana? Tapi waktu dia berkata seperti itu, Tuhan menunjukkan dirinya. Akulah Dia. Haleluya. Ini sebab Tuhan baik bagi orang yang mau cari sungguh-sungguh. Ya, banyak kaum muda, anak muda, ya, sudah mulai beranjak dewasa, dia belum punya pegangan yang kuat, belum pun yakin akan Yesus. Oh, kerja ini tidak berhasil, nakal ini semua yang jelek-jelek dilakukan. Bahkan kepingin apa? Aku minta mati aja, aku minta mati. Ya, ini ada kesaksian seperti ini. Anak muda ya, seperti itu. Karena apa? Belum ketemu Yesus. Seperti mari ya, yang kamu muda di sini cari. Orang yang mencari mendapat. Tuhan akan menunjukkan dirinya, ini loh aku. Kalau sudah dapat Yesus itu luar biasa. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Masih ada kesinambungannya. Ya, enggak bangga-bangga, oh aku sudah lahir baru ketemu Yesus, cukup. Tidak. Masih banyak kelanjutan. Kita sungguh-sungguh berjuang, pelayanan, hidup suci, hidup kudus, pikul salib, menyangkal diri, baca Alkitab, berdoa, pelayanan. Banyak jadi saksi buat Tuhan. Ya. Terus sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Jadi saudaraku, ya, Roh Kudus akan dicurahkan, ya, di tengah-tengah kita. Bahkan yang kita sudah terima Roh Kudus itu harus dipenuhi terus, penuh sampai limpah, ya, limpah. Kalau orang hatinya sumpek, ya, yang keluar dari mulutnya apa? Ya, unek-uneknya, pegel jegel mangkelnya, ya, menggerutunya yang keluar. Kalau orang yang limpah dengan firman Allah, yang keluar apa? Firman Allah, ya, sabar, memuji Tuhan selalu, bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak limpah dengan firman Allah, ya, limpah dengan kedagingan keduniawian ini, ada orang tanya sesuatu tentang masalah ini, masalah apa? Ada orang menceritakan tentang permusuhan, antem menae iku. Kesuwen kon, aja sabar-sabar. Iku ancene njaluk diajar. Yang keluar apa? Maki-maki, balas dendam. Nah, itu Saudaraku.
Itu seringkali kadang-kadang terjadi dalam kehidupan saudara saya. Waktu tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, cengkel mangkel pegel enake wong iki apa ya? Tak dumano ketubruk opo. Ya toh? Itu karena hatinya penuh dengan jengkel mangkel pegel emosi, pahit. Tapi kalau penuh dengan Roh Kudus, Tuhan ampuni dia, kasihani dia Tuhan. Celikkan mata rohaninya, tunjukkan jalan bagi dia. Lain sebabnya. Mari, sebab itu kita perlu penuh Roh Kudus tiap saat, tiap waktu. Hadapi anak ya. Namanya anak itu kadang-kadang jadi baik, kadang-kadang jadi nakal, kadang-kadang jadi jahat. Bukan anak saja, suami, istri, tetangga. Oh, banyak sekali dalam orang pekerjaan-pekerjaan, di lingkungan pekerjaan. Aduh, rasanya hidup ini terlalu berat. Tapi dengan Tuhan semuanya bisa teratasi kalau Roh Kudus turun, ya. Haleluya. Itu yang kita nantikan. Ini ada satu ayat, yaitu Tuhan memberitahu para nabinya, juga sahabat yang tadi sudah saya singgung ya. Tuhan akan beritahu waktu Tuhan nanti mau datang. Yohanes 15, 14, 15. Sudah catat saja, Yohanes 15 ayat 14, 15. Kalau kita jadi sahabatnya, diberitahu ya. Sebab itu mari kita mau jadi sahabat yang kental, jangan sekedar sahabat. Jangan sekedar tahu, oh aku tahu Yesus, aku tahu ceritanya begini. Bukan, tidak seperti itu. Pengenalan, semakin kenal akrab sama dia. Kemudian Amos 3 ayat yang ke-7. Amos 3 ayat yang ke-7. Haleluya. Puji nama Tuhan. Para nabinya, saudara dan saya ini secara tidak langsung kita ini nabi-nabi Tuhan. Ya. Surat Petrus mengatakan kita ini umat tebusan milik Allah ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus milik Allah sendiri. Jadi kita ini seperti nabi-nabi untuk memberitakan ya, kebenaran firman, khususnya untuk keluarga besar kita. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Dan kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Kita ini sama Tuhan itu dihargai, sungguh-sungguh dihargai. Padahal siapa kita ini? Kita ini sebenarnya tidak ada kita, tidak masalah. Ya. Jadi kita tidak perlu bangga-bangga, ya, tidak perlu sombong. Tuhan tidak pakai kita semua, Dia bekerja sendiri bisa. Tetapi mengapa? Untuk kedatangan yang kedua kali Tuhan mengajak kita kerjasama. Sebab kita dihargai seperti biji matanya Tuhan. Siapa di sini yang tidak pelihara matanya? Ya. Oh, dipelihara mata ini. Katarak aja dioperasi supaya bisa melihat lagi, ya toh. Ada debu masuk dibersihkan, sakit sedikit diobati. Ya, kita lebih daripada biji matanya Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan. Sebab itu kita diajak kerjasama. Ayo, kamu hidup suci, hidup kudus. Kalau kamu hidup suci, hidup kudus, aku akan lebih cepat datang lagi. 2 Petrus 3 ayat 11-12. Saudara dan saya diberi kesempatan untuk ikut andil mempercepat kedatangan Tuhan. Haleluya. Misalnya satu Sidoarjo ini ya, ada 1, 2, 3 atau 5 orang yang hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya yakin percaya ya, itu akan lebih mempercepat kedatangan Tuhan ya. Kalau satu kota ada satu orang aja ya, Indonesia ini berapa kota, berapa pulau, berapa kota ya. Kalau ada satu aja dalam satu kota, Surabaya 1, Sidoarjo 1, Gresik 1, Lamongan 1, oh Tuhan cepat datang. Tapi Tuhan melihat tidak ada sama sekali. Seperti apa? Seperti Abraham tadi bilang sama Tuhan, Tuhan masuk enggak kalau ada 5 orang aja dibakar? Enggak ada. Lu nemen saudara ya. Saudara coba berpikir, satu Sidoarjo ini enggak ada satu orang kudus. Apa enggak celaka? Ya. Ya, saudara dan saya diberi kesempatan. Kesempatan ini bukan untuk orang yang miliuner, kaya, tidak. Orang miskin pun bisa hidup kudus. Amin. Kalau Tuhan pilih orang kaya tok yang bisa hidup kudus, Tuhan tidak adil.
Sebab itu hidup kudus itu diberitakan untuk semua orang. Siapa yang mau ya, menjadi utusanku, menjadi penengahku seperti Musa. Ya. Itu sebabnya setiap bangsa mengalami kekacauan, keributan, masalah, malapetaka. Ya, macam-macam karena apa? Tidak ada orang kudusnya. Ya. Seperti Musa itu jadi penengah antara Allah dan umat Israel. Kalau tidak ada Musa, semua dibabak habis. Sebab ada Musa yang menengahi. Tuhan masih mau menolong. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi kita orang kudusnya, kita nabi-nabinya, kita sahabatnya, kita akan diberitahu. Haleluya. Mungkin kita tidak diberitahu tentang masalah Tuhan datang, tapi sebagai orang tua ya mungkin kita banyak orang tua ya. Kalau sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau ada apa-apa ya, itu nanti kita diberitahu sama Tuhan ya. Sehingga orang tua bisa menasihati anak, bisa mendoakan. Haleluya. Tuhan, kok tadi malam misalnya mimpi gak enak ya tentang anakku begini-begini, langsung berdoa ya. Itu mimpi tidak kebetulan, ada sesuatu Tuhan beritahu kepada orang tua. Sehingga waktu orang tua mimpi yang mungkin kurang enak buat anaknya, buat keluarganya, buat suami, istri atau anaknya, kita bisa berdoa, Tuhan jauhkan, Tuhan luputkan, selamatkan. Kadang-kadang kita dengar setelah mungkin anak kita bepergian atau apa, pulangnya dia cerita, waduh mah tadi habis ini hampir saja gini, tapi selamat. Amin. Karena apa? Doa orang tua yang diberitahu oleh Roh Kudus. Orang tua berdoa terus. Jadi kalau ada anak-anak kita, keluarga kita bepergian atau kemana ya, itu seringkali ya anak-anak yang cinta Tuhan, takut sama Tuhan, bilang sama orang tuanya, bantu doa ya. Seperti anak saya ya, Vindo juga yang di Australia, kalau ada masalah apa-apa, Ma, bantu doa, ini Jamie mau ujian ini, mau pergi ke sini, mau bantu doa. Kita berdoa bersama-sama. Doa orang benar itu besar kuasanya. Ini mau terjadi apa-apa diluputkan. Nah, kalau tidak ada yang berdoa, amblas ya. Itu Deon pernah sekali waktu dari luar kota, itu lupa meriksa ban mobil ya, agak gundul begitu ya, sampai di rumah kurang berapa meter gitu ya, itu meledos bannya. Padahal di luar negeri itu, kalau di luar kota itu jalannya 100 ke atas. Lah kalau meledos waktu 100 munting ya, bisa terbalik. Kita dengar ceritanya itu ya, di tol-tol seperti itu. Pulang sampai di rumah kurang berapa meter baru meledos, baru banyak pecah. Artinya Tuhan masih tahu. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari ya, kita manusia ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memakai kehidupan kita semua. Haleluya. Yang kedua, ya, yang pertama nanti kita menantikan pencurahan Roh Kudus, tetap penuh dengan Roh Kudus. Kemudian yang kedua, yang kedua, Kisah Rasul 1 ayat 11. Kisah Rasul 1 ayat 11. Ya, saya ambil singkatnya aja. Firman ini mengatakan, Dia akan datang kembali seperti yang kamu lihat. Tuhan naik terangkat ke sorga, ya dari kelihatan seperti kita melihat ini, tapi lama-lama semakin kecil hilang. Mereka termangu-mangu, Yesusku moluk. Haleluya. Ini bukan cerita wayang kulit Petruk Garing Semar. Ini sungguh-sungguh. Ya. Dan ini yang melihat 11 murid. Ya, 11 murid. Nah, jadi saudara harus baca dengan jeli Kisah Rasul pasal 1 ya. Haleluya. Dan seterusnya. Nanti setelah mereka kembali ke Yerusalem, di situ orang-orang yang lain, murid-murid yang lain
di luar 11 rasul itu sudah menunggu di situ untuk berdoa di kamar loteng. Jadi ini murid ini, rasul ini jalan dari tempat Yesus terangkat pergi ke Yerusalem. Saya sudah baca dengan jelas. Jadi bukan semua murid itu bisa melihat Yesus terangkat. Khusus 11 rasul pilihan Allah. Jadi nanti kedatangan Tuhan juga demikian. Ya. Banyak mata melihat tetapi tidak terangkat. Ya. Tadi sudah kita baca toh. Orang yang menikam dia akan melihat dan seluruh dunia akan meratapi dia. Tapi tidak terangkat. Ya siapa yang terangkat? Orang sucinya, orang kudusnya. Haleluya. Sebab itu mari ya kita jemaat yang cuma berapa ini saling mendoakan, mengingatkan terus, ayo sungguh-sungguh ya. Tuhan datang tuh ya tidak pakai permisi ya. Tapi yang sungguh-sungguh sebagai sahabat, sebagai nabi Allah diberitahu, kita bisa siap, kita bersyukur. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi dia akan datang kembali seperti kamu melihat dia naik, dia akan turun kembali. Haleluya. Untuk mengangkat kita. Haleluya. Jadi firman Allah sudah mengingatkan kita, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil. Saya rindu kita semua yang dipanggil di GBPS Tropodo ini ya. Tidak ada satu yang tertinggal ya. Asal apa? Kita mau siap sedia, sungguh-sungguh. Haleluya. Jangan terpengaruh ya dengan ajaran-ajaran yang tidak cocok firman Allah ya. Jangan terpengaruh dengan ya kenikmatan dunia ini, baik itu secara rohani, secara jasmani ya. Yang lebih penting itu apa? Hubungan kita dengan Tuhan, siap menyambut kedatangannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi hanya yang siap sedia itu akan diangkat ya. Siap sedia ini banyak sekali macamnya. Antara lain apa? Punya minyak cadangan. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Itu 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Ini jangan kita jadi yang bodoh. Wes pokoknya nang gereja semangat pelayanan, tapi tidak tahu sembahyang, tidak tahu hidup benar, tidak ada gunanya. Iku lho nek pujian kowe enak, nari ngene, sing main musik udah waduh. Tapi kalau tidak ada minyak seret, nyingkir kan, gak kenal aku. Hati-hati lah. Iku khotbahne apik, hebat. Jemaate gak karu-karuan akene. Tapi kalau tidak punya minyak cadangan, pintu itu akan ditutup dan aku tidak kenal kamu. Tolong buka pintu, aku ini sudah menantikan engkau loh. Aku cuma beli minyak sebentar kok. Ditutup, dikancingi pintu. Buka pintu, tidak kenal. Jadi waktu Tuhan nanti datang kembali, tidak ada kesempatan lagi untuk beli minyak. Harus sudah punya minyak Roh Kudus. Ya, hidup kita harus terus punya minyak Roh Kudus. Ya. Haleluya, haleluya. Kemana saja, di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja, kita harus ingat Tuhan. Ya. Orang penuh Roh Kudus itu bukan berarti terus kalau kemana-mana, haleluya, haleluya, naik bis, naik becak, jalan kaki, nang pasar, haleluya, sama bengok-bengok, bukan seperti itu. Nanti dikira saudara orang miring, kurang pas. Ya. Menyembah dalam dia. Lihat orang-orang seperti Bu Endi kalau saya ajak ke pasar ya. Kalau ke pasar itu yang belanja saya, bukan Bu Endi. Bu Endi jalan sama melihat ibu-ibu. Bu, ya, nyopo-nyopo, sama sembahyang ya. Gak nyopo-nyopo terus jalur gratis enggak. Bu, ya, baik sama semua orang. Sampai ada kesaksian. Oh gak tumon ono wong Cina nyopo wong Jawa. Ya. Apa tumon?
Saudara pernah nyapa Pak Pemulung? Angkat tangan. Pernah? Mungkin 1, 2. Pak Sampah? Ya. Orang itu kok disopo? Itu manusia itu, ciptaannya Tuhan. Betul. Kalau enggak, saudara, enggak ada tukang sampah, rasa nawan. Omamu mambu. Betul enggak? Cuma pikir sama, kita mikir kalau enggak ada tukang sampah, enggak ada pemulung, ya. Saudara bersihkan, mau buang-buang sesuatu ditaruh situ, enggak ada yang ambil sampai numpuk. Apa jadi ini? Jadi bersyukurlah ada pemulung. Amin. Kalau ada berkat, bagi berkat. Tukang sampah, ya, ada rezeki, saudara juga bagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, ya, untuk menyongsong kedatangan Tuhan, ya, kita perlu banyak yang kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, haleluya. Kalau istri saya kadang-kadang ke pasar tuh, ya, biasanya ada ibu jual jamu itu lewat sini, seringkali beli. Setelah ibu itu punya tempat di pasar, dia nggak keliling lagi, ya, hanya di pasar saja. Kadang-kadang waktu saya ke sana, dia tanya, Pak, ibu pundi? Oh, teng griya. Dibikinkan jamu loh, dibuntel jamu. Ki Pak, tolong kekno ibu. Dikasih gratis. Apa tuh mon? Sudah pernah dikasih gratis sama ibu di pasar? Ya. Loh, kok bisa begitu? Ya karena bukan hanya karena langganan, tapi karena kita ini berbuat baik. Dan Bu Endi juga setiap kelihatan orang itu didoakan, Tuhan semoga orang ini selamat. Ya. Jangan wis kerjane soro, golek pangan setengah mati, maring ngono punya duit dikemplang orang, aduh sakit, aduh ngelumpuhno buat rumah sakit. Kan kasihan. Kita berdoa sama Tuhan, jangkau rohnya, selamatkan jiwanya. Entah caranya bagaimana, ya. Mungkin kita hanya bisa andil doa, ya. Doa orang benar balik lagi besar kuasa. Satu saat nanti orang itu akan ketemu Yesus dengan cara yang bagaimana kita tidak tahu, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, hari ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ada satu orang suhu, ya, ngerti suhu ya? Suhu itu pendetanya Kelenteng, ya. Itu hari ini dibaptis, masuk Kristen, percaya Tuhan. Ya, saya sama istri sama keluarga pernah ke sana, ya. Waduh, kalau saudara tidak dipenuhi Roh Kudus bisa mengkorok, ya. Saudara tahu kan isinya apa, ya? Ada patungnya Yesus itu setinggi dari lantai ini sampai sini. Patungnya Yesus, patungnya Dewa Kuan Im, dua apa, ya, dijejer, gede-gede. Wih. Ya. Tapi sekarang dia bisa percaya Yesus oleh anugerah Tuhan. Amin. Ini zamannya orang bertobat. Ya, sudah akhir zaman ini. Haleluya. Kalau sudah buka apa TikTok atau apa itu, ya, pernah juga kesaksian seorang suhu yang melihat Yesus, ya. Dia percaya kepada Yesus. Memang dia tetap masih pada agamanya, ya. Mungkin meninggalkan itu, kalau bisa sampai meninggalkan itu, wow, itu mujizat luar biasa. Tapi sementara mereka masih melakukan apa yang mereka percayai, yang penting dia sudah percaya Yesus. Urusan selanjutnya nanti dengan Tuhan. Haleluya. Memang resikonya besar, saudaraku, ya. Mau meninggalkan profesi yang lama, kemapanan, keenaan, dan macam-macam, itu tidak mudah kalau Tuhan tidak tolong, ya. Haleluya. Sebab itu kita keluarga terus berdoa agar, ya, orang ini yang bertobat ini, ya, haleluya, boleh menjadi berkat untuk seluruh keluarga besarnya. Haleluya. Jadi kita yang kedua, Tuhan naik dengan cara seperti itu, nanti Tuhan turun juga dengan cara yang sama. Ya, haleluya. Tadi sudah saya singgung, di mana semua mata akan melihat,
kemudian semua bangsa akan meratapi dia. Haleluya. Itu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab itu saudaraku, kita harus terus bertumbuh ya. Saya ulang lagi, jangan sampai hanya melihat ya. Melihat saja, tapi kita harus ikut terangkat ya. Sebab Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, kalau seorang tidak dilahirkan dari air dan darah, tidak lahir kembali dari Allah, itu tidak bisa melihat kerajaan Allah, apalagi masuk. Melihat aja tidak bisa. Jadi kalau sudah baca ayat firman Allah itu baca yang pelan-pelan, ya, teliti. Melihat aja tidak bisa. Ada banyak orang sudah ngomongnya percaya, punya Alkitab, ke gereja, sudah dibaptis, tapi tidak bisa melihat kerajaan Allah. Artinya apa? Saya sumpah kayak sudah punya duit, punya berkat, di berkat ini masih kurang, ini tidak bisa melihat kerajaan Allah. Melihat segala sesuatu itu rasanya ada, bagaimana kalau saudara melihat sekeliling? Kalau saudara melihat rumah saudara, bisa bersyukur, puji Tuhan, ini AC diberkati Tuhan, ini lampu diberkati Tuhan, ini podium dari Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Itu namanya bisa melihat kerajaan Allah. Saudara melihat tanaman ya, saya diberi petunjuk sama, diberi tahu fotonya orang Cina itu merekam bunga-bunga dari kuncup sampai mekar. Itu memang butuh waktu ya. Bisa sekarang ya, dipasangi kamera atau apa, tidak tahu berapa jam harus nyala terus ya. Dia tahu waktu yang ngembang, nanti bergerak sendiri biar ya. Itu bunga-bunga itu ciptaan Tuhan. Kalau saudara melihat bunga itu, saudara anggap alah pedinjak-injak bunga kecil-kecil, itu saudara menghina Tuhan ya. Kalau keinjak tidak sengaja tidak apa-apa, tapi jangan diinjak-injak. Saudara, bunga yang kecil merah, kuning, hijau, saudara melihat itu, Tuhan itu kok bisa bikin warna seperti itu. Amin. Itu bisa melihat kerajaan Allah. Jadi bukan melihat kerajaan Allah itu ke semua apa Tuhan datang atau bagaimana, tidak. Saudara melihat pohon apa saja. Saya sering kali perhatikan pohon-pohon ya. Nah, saya seneng sekali dengan pohon jagung ya. Waduh, jagung itu, bayangkan saudara nanam satu biji, kalau tumbuh berbuah satu janggal, orang bilang satu janggal, satu buah jagung. Hitung, coba dipetik satu-satu, berapa ratus. Saudara nanam cuma satu biji, itu kemuliaan Allah. Perhatikan pohon pisang, dia tumbuh keluar daun. Saya sempat kepingin ngitung daunnya itu berapa, baru dia keluar pisangnya, keluar ontongnya, terus keluar pisangnya. Kira-kira mungkin tidak sampai 20 ini daun. Kemudian terakhir itu kalau mau berbuah itu saya perhatikan daunnya kecil ya, yang biasanya panjang 2 meter, yang terakhir itu mungkin cuma 1 meter. Kemudian keluar ontongnya, keluar buahnya. Itu kemuliaan Tuhan. Saudara bisa melihat itu, mengagumi karya ciptaan Tuhan, itu melihat kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Jadi jangan sampai melihat apa-apa terus rasanya sudah kecewa, putus asa. Apa sih? Memang ya, dunia ini membosankan. Tapi kalau kita punya firman, kita penuh Roh Kudus, semuanya jadi indah. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, kita bukan hanya menantikan kedatangannya kembali seperti yang kita lihat dia naik ke atas, tetapi kita menantikan untuk diubahkan ya, untuk diubahkan. Ini rahasia firman Allah ini luar biasa ya. Diubahkan, bukan ditebus. Orang yang percaya itu sudah ditebus ya. Asal ada asalnya ya. Bukan asal percaya. Sebab itu mengapa di gereja ini ditempelkan gambar kemah suci ya. Di situ satu pelajaran, orang yang ditebus
itu posisinya di ruang kudus. Itu yang gambar 3 yang di bawah. Itu ruang Maha Kudus, pelita emas, meja roti pertunjukan, kemudian mezbah dupa. Itu orang-orang yang sudah ditebus, bukan percaya tok. Kalau percaya di halaman ini, halamannya di sini, ya. Ini ada mezbah korban bakaran, ada kolam pembasuhan baptisan. Itu halaman. Itu belum ditebus. Daging masih daging, dikatakan seperti itu. Baru yang di ruang kudus itu roh. Ya. Daging tidak mungkin berkenan. Itu Roma pasal 8 dikatakan. Daging itu sak-usah-usahanya, sak pinternya orang, sak setianya, daging tetap daging. Ya. Sampai Tuhan mau orang itu lahir dari Allah, melihat Allah sendiri, itu namanya roh. Ya. Ayub itu kurang apa? Saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ya. Oh, dia itu termasuk orang hebat secara jasmani, tapi dia belum melihat Allah sendiri, diproses sama Tuhan. Ya. Bayangkan, saudara, orang dengan kekuatannya sendiri bisa sukses, bisa dengan Allah, ya, mengakui Allah, tapi belum pernah ketemu Allah, bisa sukses seperti Ayub, kayanya amit-amit. Tapi Tuhan proses, hartanya habis ludes semua, ya. Anaknya 10 mati. Bayangkan kalau misalnya satu gereja ini diisi 10 peti, gak cukup, mati semua, ya. Badannya Ayub sakit semua, bisul-bisul berbau nanah, bau busuk. Diproses sama Tuhan, entah ya berapa tahun. Ada yang sudah menyelidiki berapa tahun, itu enggak sekedar setahun sembuh, enggak. Sampai Ayub pasal 42 di situ dikatakan, aku melihat Allah sendiri. Nah, kemudian Ayub dipulihkan. Ya. Bayangkan satu ibu melahirkan 20 anak, luar biasa. Ya, di cerita yang lain tidak ada. Istrinya Ayub ini satu orang ibu punya anak 20 mati, diganti tambah lagi 10. Kita baca itu, waduh, luar biasa. Nah, di situ Ayub ketemu Allah sendiri. Ini yang dimaui oleh Tuhan, seperti perempuan Samaria, Yohanes pasal 4 itu. Seperti Cornelius, Kisah Rasul pasal 10. Dia menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, cari Allah, nanti ketemunya Yesus. Loh, Yesus tiba. Ujung-ujungnya semua Yesus. Haleluya. Ya, jadi Alkitab ini sudah komplit. Sudah baca dalam pimpinan Roh Kudus, nanti sudah ketemu Yesus. Kita yang ketemu Yesus itu sudah ditebus. Kalau masih di halaman belum ditebus, naik ke ruang kudus, umat tebusan Allah. Ya, haleluya. Dan kita nunggu apa? Kalau yang sudah ditebus, nunggu diubahkan. Ya. Orang kalau sudah ditebus itu sama. Firman Allah ini luar biasa. Saudara bisa baca 1 Korintus pasal 15 ya, seluruhnya kebangkitan tubuh. Orang yang sudah ditebus itu punya tubuh rohani, punya rumah rohani, punya wajah rohani, punya hal-hal rohani yang disimpan di surga. Sepertinya kita ini punya dua bagian, sementara tubuh di dunia ini, tubuh yang fana ini, tapi ada tubuh kemuliaan yang sudah disiapkan. Seperti Yesus waktu dia mati, kemudian dia hidup kembali, itu pakai tubuh kemuliaan. Waktu murid-murid sembahyang di pintu yang tertutup, dia masuk lewat tembok, mungkin lewat jendela, lewat mana, itu pakai tubuh kemuliaan. Itu karena sudah ditebus. Saudara dan saya yang meningkat sudah masuk ruang kudus, itu sudah punya tubuh kemuliaan itu. Nanti siap dipakaikan kita, siap diberikan kepada kita kalau kita tetap setia. Haleluya. Itu 1 Korintus pasal 15. Jadi yang kita nantikan itu bukan penebusan yang kedua, ya. Oh, kalau kamu ditebus itu cuma rohnya, tubuhnya belum. Tidak. Tuhan itu nebus tidak separuh-separuh. Ya, sudah pernah saya sampaikan, kalau sudah ada orang yang suka menggadekan barang, menggadekan mobil, ya,
mobilnya digadekan, dapat uang. Waktu nebus, Pak, tak tebus paruh sih ya, bani papa tak coplok. Apa ditebus utuh semobilnya? Betul enggak? Tuhan ini nebus enggak separuh bani tok, mesin tok, tidak. Ya mobil itu ditebus semua, dibawa pulang. Siapa yang mau nebus separuh? Yang ditebus separuh ya enggak mau. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, jadi firman Allah sudah jelas ya. Cukup satu kali untuk semuanya. Ibrani 9 ayat yang ke-12. Ya. Satu kali Yesus mati itu untuk selama-lamanya. Tidak sampai Yesus mati 2 kali, 3 kali, enggak. Sekali sudah menebus kita semuanya. Haleluya. Kita dilahirkan baru, menjadi ciptaan baru, menjadi semua manusia yang baru. Itu sepertinya kita ini sekarang punya double. Tubuh di dunia, tubuh jasmani, punya tubuh rohani. Oh, itu luar biasa, saudaraku. Haleluya. Masih disimpan di sorga. Nanti saat Tuhan datang itu tubuh kemuliaan itu masuk dalam tubuh kita, kita bisa terangkat. Loh, kok bisa terangkat itu dari mana? Karena tubuh kemuliaan ini masuk dalam kehidupan kita, menyatu, diangkat. Sebab itu tubuh ini Tuhan bilang apa? Harus suci, kudus, supaya nanti tubuh kemuliaan ini bisa masuk menjadi satu. Kalau tubuh kita di dunia ini tidak dipelihara baik-baik, banyak dosa, tubuh kemuliaan tidak bisa mencok, istilahnya tidak bisa nyatu, saudaraku. Sayang, kita sudah semua yang lahir baru di ruang itu sudah disiapkan itu semua. Jangan sampai gagal. Haleluya, jangan sampai gagal. Haleluya. Banyak ayat-ayat, saudaraku ya, tentang ditebus ini. Ya. Haleluya. Cukup satu kali. Tuhan itu kerja itu enggak ngerepotin gitu ya. Satu kali cukup ya. Mati satu kali, hidup kembali satu kali, bangkit naik surga satu kali ya. Dan nanti dia turun juga satu kali. Enggak ada kloter 2, enggak ada. Ya. Satu kali semua, satu kali ya. Haleluya. Itu dalam Yohanes 19 ayat 18 sampai 20. Itu sudah bisa satu kali ya, tentang satu kali tadi. Ibrani 7 ayat 26 27. Kemudian Ibrani 9 ayat 12, ayat 26, ayat 28 ya. Dan masih banyak yang lain. Haleluya. Jadi kita ini bersyukur ya, sudah ditebus, sudah dibayar lunas dengan darah yang mahal ya. Kita ini dibayar cash. Allah kita itu tidak melarat ya. Allah itu tidak, kerjanya tidak setengah jalan, dibayar cash lunas. 1 Korintus 6 ayat 20. Haleluya. Kita sudah dibenarkan, sudah dikuduskan ya, menjadi milik Allah. Oh, luar biasa. Sebab itu saudaraku, kalau di rumah coba belajar firman Allah ya. Apalagi sekarang ada HP itu gampang, mau cari kata-kata apa sudah bisa ketik tik keluar ini. Oh, ini ayatnya ini. Jadi sudah dapat pengertian banyak. Ya, haleluya. Sehingga kalau ada mendengar khotbah yang kurang tepat, tak cocok firman, ya sudah bisa tahu. Oh, ini ada yang tak cocok, ini ada yang benar. Ya. Jadi belajar sendiri. Ya. Kalau orang tidak belajar sendiri, ya gampang ditipu orang. Ya. Misalnya seperti alat elektronik itu kan tidak semua orang bisa. Kalau sudah servis kan, oh ini hanya Pak, ini hanya Pak, ini hanya. Tapi padahal salahnya kerusakannya cuma sedikit. Dia bilang ini. Karena saudara tidak ngerti, dibodohi, bayar mahal. Orang yang ya bersyukur anak saya itu mengerti HP semuanya. Kalau mau memprogramkan ini, oh, dia tahu semua. Kalau sudah tidak ngerti apa-apa, Pak tolong program lagi, bayar enggak? Program lagi, bayar terus. Tapi kalau ngerti banyak, ya untungnya banyak. Apalagi ngerti firman Allah, untungnya luar biasa. Haleluya. Jadi kita telah ditebus, telah dibeli, telah dibenarkan, telah dikuduskan, telah disempurnakan, telah dipenuhi dengan kepenuhan kealahan, sudah dianugerahi kodrat ilahi, ya, semua sudah dikaruniakan kepada kita.
Bahkan sampai apa? Nyawanya. Kalau saya punya harta, semua sudah tak serahkan, nyawaku belum pas, betul enggak? Oh, itu mobil, siapa sih gak iso? Orang lain bisa ngasih mobil, rumah, orang lain bisa ngasih rumah, nyawa. Oh, kok si dhisik, ojo sik nyawa, aku sih kepengin ya, sego goreng. Tuhan sampai menyerahkan nyawanya. Artinya apa? Semua sudah diberikan. Untuk siapa? Saudara dan saya. Kurang apa? Tidak kurang apa-apa, sudah. Sebab itu Bu Wendy sekali bilang apa? Dia tidak pernah minta-minta sama Tuhan. Tuhan tolong berkati supaya bisa bangun gereja. Tuhan tolong berkati supaya ini. Tidak pernah. Tuhan pasti menyediakan. Saat kita butuh, Tuhan menyediakan. Tuhan mengadakan. Karena apa? Semua sudah diberikan. Jangan kita minta yang enggak, yang aneh-aneh, yang enggak perlu-perlu, yang enggak butuh-butuh. Asal itu butuh, cocok dengan kehendak Tuhan, pasti diberi. Ya. Minta mantu yang cinta Tuhan, diberi. Yang bisa pelayanan, diberi. Minta besan yang takut sama Tuhan. Ya. Minta cucu-cucu yang cinta Tuhan, takut sama Tuhan, diberi. Tapi aja enggak, Tuhan, anakku dulu mau mantu sing sugih. Aku bosen urip soro. Gak kira diwehi. Jaluk mantu sugih. Saudara malah dikepruk sama mantu nanti. Ya toh? Yang cocok sama firman Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi semua sudah. Ya, kita tinggal terima, percaya. Haleluya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat ke-11. Yang keempat terakhir, diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, haleluya. Kita nanti ketemunya di angkasa. Ya. Di udara. Ini spektakuler, ya. Haleluya. Sebab itu, mari kita mau hidup bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah seperti Henokh, seperti Elia, ya. Waktu jalan tahu-tahu diangkat. Artinya bukan jalan-jalan ke mall, jalan dengan Tuhan. Ya. Tiap saat, tiap waktu kemana-mana ingat Tuhan, ya. Memuji-muji Tuhan dalam hati, ya. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kemana-mana, ya. Sambil ngerjakan apa saja, ada waktu senggang kita ingat Tuhan. Ini berjalan dengan Allah, bergaul dengan Allah, ya. Bahkan mengadakan waktu jam istirahat di kantor, cari tempat yang sepi. Mungkin tidak sempat baca, belum sempat baca firman Allah di rumah, di kantor mengadakan waktu, menyediakan waktu baca firman. Kalau berdoa itu ya sama jalan sama apa di perjalanan masih bisa, ya toh. Seringkali saya katakan apa? Ada HP tentang Alkitab, ya, itu saudara naik Brompit, kalau Gojek itu melihat HP buat nyari jalan, saudara cetek itu buat Alkitab bunyikan yang keras atau taruh di dalamnya helm sini, ya toh. Dengar firman terus sampai di tujuan. Itu lumayan, ya, dapat berkat. Amin. Haleluya. Mari biarlah kita terus bersedia. Yang kelima, bersedia, ya. Bersedialah, ini perintah, ya, perintah. Kita harus siap sedia setiap saat. Sehingga tidak ada satupun yang tertinggal. Puji nama Tuhan. Ya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Engkau memberikan pengertian yang lebih lanjut lewat Roh Kudus-Mu yang sudah Kau curahkan, sehingga Roh Kudus-Mu boleh limpah dalam kehidupan kami, di mana saja, kapan saja, setiap waktu, setiap saat kami boleh dengar suara Roh Kudus, sehingga kami boleh dituntun di dalam jalan yang benar, bergaul dengan Allah senantiasa, hal di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Terima kasih Tuhan. Tolong umat-Mu Tuhan, berkati umat-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Engkau tanamkan firman-Mu, Engkau berikan kekuatan untuk melakukannya, sehingga kami semua tidak ada yang tertinggal. Semuanya boleh bersiap sedia senantiasa setiap saat untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Hamba pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita, baik di rumah tangga, dalam pekerjaan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah,
Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan cukupi segala kebutuhan kami. Haleluya, sandang pangan papan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, Engkau yang memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.